Saya ikut berduka cita yang dalam dan mendoakan almarhum saudara Yurizal beserta keluarga yang ditinggalkan. Agak lama saya merenung, mempertimbangkan dan kemudian memutuskan untuk ikut menyampaikan pandangan secara terbuka tentang komentar yang disampaikan oleh orang-orang muda Indonesia terdidik dan terpelajar yang mengeluarkan hujatan dan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada seorang pasien BPJS yang akhirnya meninggal dunia. Saya tidak akan mengomentari peristiwa tragis ini dari sisi pelayanan kesehatan dan kronologi terjadinya peristiwa, serta hujatan-hujatan yang muncul tentang dan ditujukan kepada siapa. Saya lebih melihat dan fokus pada karakter dan sumber daya manusia kita, bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda yang terdidik, anak-anak muda pada usia aktif dan produktif, serta dengan potensi yang sangat besar untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara kita. Renungan saya, pertama, pikiran, proses pengolahan data serta kata dan kalimat yang dikeluarkan atau komentar yang disampaikan oleh anak-anak muda yang terdidik itu, apalagi sebagian merupakan tenaga kesehatan profesional, tidaklah mencerminkan penilaian umum generasi muda Indonesia. Ini pasti tidak. Kedua, pada saat mereka, anak-anak muda Indonesia ini berada pada usia sekarang, sudah sangat cukup dewasa, mestinya matang, dan bahkan sudah profesional, lalu mengeluarkan komentar seperti itu. Coba bayangkan bagaimana kira-kira cara berpikir mereka, kata-kata mereka, tingkah laku atau perbuatan mereka pada masa lalu, di usia yang masih lebih muda, di saat mereka menjalani pendidikan di sekolah menengah atau kuliah. Ketiga, apa saja sebetulnya yang kurang di dalam kita mendidik anak-anak dan generasi muda kita dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Kita tidak bisa melepaskan pikiran dan analisa pada sistem pengajaran dan pendidikan di sekolah, pendidikan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungan terdekat. Mungkin ada sesuatu, bahkan mungkin banyak yang perlu kita koreksi dan kita sempurnakan. Keempat, apabila generasi muda Indonesia berpikir dengan pola dan mengeluarkan pendapat seperti itu, bagaimana dan apa yang kemudian bisa terjadi pada anak-anak dan cucu-cucu mereka, keluarga mereka, orang-orang di sekitar mereka, termasuk andai suatu ketika mereka nanti akan menjadi pendidik di lingkungan tertentu. Setidaknya pendidik di dalam keluarga masing-masing. Kelima, manusia boleh salah dan setiap orang pasti pernah berbuat salah untuk kemudian dikoreksi. Akan tetapi tidaklah dalam hal-hal seperti ini. Ini sangat basic dan prinsipal. Setiap kata yang diucapkan oleh setiap orang merupakan refleksi dan produk dari latar belakang, pendidikan, ajaran agama, lingkungan pergaulan, dan kehidupan sosial yang dijalani dan dialami oleh orang tersebut. Keenam, ini tidak kalah penting yang saya renungkan bahwa cara berpakaian, pakaian yang kita tampilkan, apalagi menampilkan ciri agama tertentu, mestinya juga berdampak dan mempengaruhi cara berpikir dan kata-kata yang disampaikan, baik secara oral maupun tertulis dari orang tersebut. Mari kita renungkan, mari kita tanyakan diri kita masing-masing tentang apa yang seharusnya kita lakukan ke depan untuk mengoreksi dan untuk melanjutkan proses pembangunan sumber daya manusia, terutama orang-orang Indonesia berusia muda dan produktif. Bahkan termasuk profesional muda Indonesia seperti tenaga kesehatan dalam peristiwa ini.
Pada saat manusia di negara-negara maju sudah bicara, berinovasi, dan berbuat melampaui batas negara mereka untuk kemajuan dunia dan perdamaian global, ternyata kita di Indonesia masih berbicara tentang moral, budi pekerti, adab, tata krama, dan jenis-jenis kata yang harus diucapkan oleh orang Indonesia yang mestinya urusan ini sudah selesai sejak lama.